Hello guys, how are you? Here with me again. We are back to learn about TOEFL preparation. For previous video, we have discussed about listening sections, and now we move to structure and written expression. It is quite complicated because there are a lot of skills that you need to learn. Some tricks is applied here. Then the more you practice and the more you can get the higher score because you will accustomed with the questions. Okay, let's start. Alright, now we move to sentences with multiple clauses. What does it mean? It means that in a sentence it has two clauses. What is clause? I'll mix in bahasa in English. Clauses is sesuatu sederetan kata yang mempunyai kata kerja dan subjek. Jadi tingkatannya di bawah sentences. Kalau sentence itu ada subjek, ada kata kerja, ada kata benda, ada keterangan. Tapi kalau clause ketika ada subjek sama verb aja, subjek sama predikat aja, itu bisa dinamakan dengan clause. Well, jadi di sini multiple clause itu bisa dikatakan juga sebagai kalimat majemuk. Jadi pasti ada dua kata kerja dan dua subjek. Karena kalau kalimat biasa satu subjek dan satu kata kerja, maka di sini multiple clause ini berarti kalimat majemuk yang mempunyai dua subjek dan dua kata kerja. Skill 6. Use coordinate connectors correctly. What is coordinate connectors? Coordinate connectors is to connect between two clauses. Then here in multiple clauses we need a connectors, and here we learn in coordinate connectors. To ease you memorizing the coordinate connector easily, you can use FunBoys. FunBoys, F stand for 4, A stand for N stand for nor, B stand for but, O stand for or, yet, Y stand for yet, and then S stand for so. Then the FunBoys here, the function as connectors to join two clauses. The example here, Tom is singing. This is the first clause. There is Tom as a subject, is singing as a verb, and the second clause is Paul is dancing. Paul as a subject, is dancing as a verb. Then to connect these sentences, you need a connectors, and here we use N. It is the same with the second sentences. Tom is tall, it is the first clause. Paul is short, it is the second clause. You need to connect or to join the sentence with but. Then use and but or so, yet to connect to two clauses. Let's move to the example of equations. A power failure occurred, blah blah blah, the lamps went out. You need to find out which one is the most appropriate answer here, and the best answer for this is so. Why so? Because we need a connector. The answer A, C, D, they are not connectors. A power failure occurred, it is the first clause. The lamps went out, this is the second clause. Then you need connectors so to join the clause. I hope here is clear enough. Coordinate connectors and but or so yet. She laughed but she wanted to cry. This is a multiple clause with one connectors. Let's move to exercise. Here, look at exercise number 1. Exercise number 1 is correct. Why correct?
because it has complete form. There are 2 clauses and 1 connectors. The software should be used. It is the first clause. This computer is a laptop. This is the second clause and connected with N. Number 2 is incorrect. Why it is incorrect? Because it is incomplete sentences. The first clause, the rain clouds can be seen. Ini klausa pertama. Dan klausa kedua, no has fallen. Ini klausa yang tidak lengkap karena nggak ada subjeknya. Apa yang jatuh? Berarti kita harus menambah dengan subjek. No rain has fallen. Karena klausa yang pertama tadi membahas rain, maka klausa yang kedua kita juga bisa pakai rain. But no rain has fallen. Nah, itu baru benar. Number 3. They are trying to sell their house. It has been on the market for 2 months. Is it correct or wrong? And the answer is incorrect or wrong. Why? Because it is missing connectors. Di sini hanya ada 2 klausa dan tidak ada connectorsnya. Klausa pertama they are trying, klausa yang kedua it has been. Maka kita butuh connector yang pas adalah N. They are trying to sell their house and it has been on the market for 2 months. Alright, let's continue to skill 7. Use adverb, time, and cause connectors correctly. Then there are many part of speech that you can use as connectors, not only coordinate connectors, but you can also use adverb, adverbial time, and adverbial cause as a connectors. Let's see the example. I will sign the check before you leave. I will sign here in the first clause. You leave the second clause. Then to connect 2 clauses, you need a connector. And here we use before. Before is adverbial time. Okay, the second, before you leave, I will sign the check. The difference between the first and the second, if you put adverbial time in the beginning of the sentence, you need to add comma in the first clause. You can look there. Before you leave, comma, I will sign the check. But if you put adverbial time before in the middle of the sentence, you do not need to put comma. Okay, let's go directly into the example of exercise. Blah 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 was late. I missed the appointment. Which one is the best answer for this? Let's identify the sentence first. We learned today about multiple clause. Then it must have 2 clauses and 1 connectors. Harus ada 2 klausa dan 1 connectors. Sekarang mana kita cari apa yang kurang di sini? Yang pertama adalah I miss the appointment. Ada klausa pertama, ada sudah lengkap, ada subjek sama verb. I sama miss. Nah, klausa yang pertama di sini sudah ada verbnya was, tapi nggak ada subjeknya. Maka jawaban yang pas adalah D. Kenapa D? Since he was late. Nah, kita butuh 1 konektor dan 1 subjek. Since he was late, I missed the appointment. Kalau kalian jawab A, I was late, I missed the appointment, kalian kurang connectorsnya, maka jawabannya salah. B, because itu konektor tapi kalian kurang subjeknya. Because was late, maka klausa pertama kurang lengkap. Yang C, the train, hanya subjek saja, maka kalian masih butuh connectors. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Since he was late, I missed the appointment. Sudah lengkap, 1 connectors, ada 2 klausa. Okay, let's check this out. Adverb time and cause connectors. Di sini ada beberapa contoh dari adverbial time dan adverbial cause. Seperti after, as long as soon as, before, by the time, once, since, until, when, whenever, while. Dan adverbial cause-nya as, because, in as much as, now, that, since. Nah, di situ ada contoh lagi. Teresa went inside. Nah, ini klausa pertama. Because it was raining. Di situ disambungkan dengan connector adverbial cause. Because it was raining. Yang kedua adalah because it was raining, koma. Jangan lupa tadi ketika adverbial
time-nya di depan atau konektornya di depan, maka ditambah dengan koma. Because it was raining, Teresa went inside. Okay, now let's move to the exercise 7. Number 1 is correct. Why it is correct? Because it has complete form. Ada konektornya since itu. Since the bank closed in less than an hour, the deposits need to be tailed immediately. Klausa yang pertama sudah lengkap, ada subjeknya the bank, ada verbnya closes. Klausa yang kedua juga ada subjeknya sudah the deposits dan verbnya need. Maka sudah lengkap nomor 1. Yang nomor 2, incorrect. Why it is incorrect? Mari kita identifikasi. Their backgrounds are thoroughly investigated before are admitted to the organization. Klausa pertama sudah lengkap. Their background subjeknya, are thoroughly investigated sebagai verbnya. Klausa pertama sudah lengkap. Klausa kedua, are admitted. Nah, di sini kalian kurang subjek. Maka di sini missing subject. You can add it by they are admitted before they are admitted. Nah, itu baru benar. Nomor 3, exercise 7 nomor 3. Benar apa salah? Nomor 3 sudah benar. The citizens are becoming more and more incensed about traffic accident whenever the accident occur at that intersection. Klausa pertama adalah the citizens are becoming. Itu sudah lengkap, subjeknya the citizen, are becoming verbnya. Klausa kedua adalah the accident occur. Accident sebagai subjek, occur sebagai verbnya, dan disambungkan dengan konektornya adalah whenever. Whenever sebagai adverbial time. Okay, let's move to the next skill. Alright, as I've told you just now, or as I've told you before that, there are many ways to connect a sentence. You can use adverb time, adverbial cause, and also this kind of adverb. In skill 8, use other adverb connectors correctly. Dan di sini kalian juga bisa menggunakan beberapa adverb di sini untuk menyambungkan sebuah kalimat. Contohnya ada adverb contrast, adverb condition, adverb manner, and adverb place. Itu adalah macam-macam dari adverb. Ini semua bisa kalian gunakan sebagai konektor atau kata penghubung, karena dalam kalimat majemuk harus fardu ain, wajib menggunakan konektor. Jika ada 2 klausa, maka wajib menggunakan konektor. Oke, kita lihat contoh di sini. I will leave at 7 o'clock if I am ready. Nah, di situ klausa yang pertama adalah I will leave. Klausa yang kedua adalah I am ready. Maka kita butuh konektor di sini, yaitu konektornya adalah if. If di sini adalah termasuk adverb contrast. Although I was late, I managed to catch the train. Sama seperti skill 7 tadi, ketika kalian menaruh konektor di depan, maka kalian harus menambah koma. Although I was late, I managed to catch the train. To catch the train. I was late, I was klausa pertama, I managed klausa kedua, maka harus ada konektor. Konektornya adalah although. Okay, let's move to the example of exercise. You will get a good grade on the exam provided. Nah, di sini kita mengidentifikasi dulu. Klausa pertama adalah you will get. Di situ sudah ada subjek sama kata kerjanya. Subjeknya adalah you, kata kerjanya adalah will get. Nah, di situ ada provided. Provided ini termasuk adverb contrast. Nah, maka dalam multiple clause itu ketika ada connectors, berarti di situ pasti ada 2 klausa. Maka kita nyari klausa yang selanjutnya. Klausa selanjutnya adalah yang paling sesuai adalah yang D, you study. You sebagai subjek, study sebagai verb. Maka sudah bisa dinamakan sebagai klausa. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, klausa itu yang penting ada subjek sama kata kerja aja, itu bisa dinamakan klausa. Kalau yang jawaban A, B, C adalah
tidak tepat karena di situ tidak ada subjek dan verb-nya. Padahal kita di sini membutuhkan subjek dan verb. You will get a good grade on the exam provided you study. Seperti itu. Now let's move to the exercise. Oh belum. Di sini ada contohnya. Other adverb connectors, macam-macam dari adverb yang bisa kalian gunakan sebagai konektor. Adverb condition, if, in case, provided, providing, unless, whether. Adverb contrast, also, even though, while, whereas. Adverbial manner, as, in that. Adverbial place, where, whenever. Nah, di situ ada sama kayak contoh tadi. Bob went to school, klausa pertama. Even though he fell sick. He fell sick adalah klausa kedua. Maka kita butuh konektor even though. Nah, kalau even though-nya taruh depan, jangan lupa dikasih koma. Okay, let's move to the exercise. Number one is correct. Why it is correct? Because it is complete form, of course. It is, it sebagai subjek, is sebagai verb, klausa pertama sudah lengkap. You like, you di sini sebagai klausa kedua, you sebagai subjek, like sebagai verb. Disambungkan dengan if, maka sudah lengkap di sini. Ada 2 klausa dan 1 konektor. Nomor 2 is incorrect atau salah. The commandant left strict orders about the passage. Several soldiers left the post anyway. Nah, coba kita identifikasi salahnya di mana. Di sini ada 2 klausa, the commandant left, dan klausa kedua adalah soldiers left, tapi tidak ada connectors-nya. Nah, apa konektor yang tepat untuk mengisi ini? Yaitu adalah so atau also. The commandant left strict orders about the past. Also, several soldiers left the post anyway. Nomor 3 benar apa salah? Nomor 3 adalah incorrect. Why? No one is admitted to the academy unless he or she the education requirement. Nah, di sini sudah kelihatan klausa yang kedua di sini missing verb, nggak ada kata kerjanya. Oke, klausa pertama sudah lengkap, no one. Subject is admitted, kata kerja. Klausa pertama lengkap. Klausa kedua, he or she subject. He or she ngapain? Maka kita butuh yang namanya kata kerja. He or she bla 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 education requirement. Jawabannya adalah meet atau fulfill is okay. Ya. Unless he or she meet the education requirements or fulfill or qualify the education requirement. Okay, now let's move to skill 9. Alright, let's continue to skill 9. Use non-clause connectors correctly. I've told you before, there are many ways to connect clauses. You can use adverbial time, manner, place, adverbial contrast, and now we move non-clause as connectors. What is non-clause? Non-clause is a clause that function as a noun. Jadi sebuah klausa yang fungsinya sebagai kata benda. Because the non-clause is a noun, it is used in a sentence as either an object of a verb, an object of preposition, or the subject of the sentence. Jadi non-clause ini bisa berfungsi sebagai object of verb, object of preposition, or the subject of the sentence, atau juga bisa menjadi sebuah subjek dari sebuah kalimat. Let's see the example. I know when he will arrive. Nah, di sini kita masih belajar multiple clause ya. I know klausa pertama. I know klausa pertama. I subjek, know sebagai verb. Klausa kedua mana? He will arrive. He sebagai subjek, will arrive sebagai verb. Maka konektornya adalah when. Nah, di sini when he will arrive di sini kita sebut sebagai non-clause as object of verb. Ya. Jadi saya tahu itu sebagai clause pertama. When he will arrive, kapan dia datang, itu sebagai clause kedua. Maka
when he will arrive ini kita namakan sebagai object of verb. Nomor 2 juga sama, masih sebagai object of ini sebagai object of preposition. I am concerned about. Nah, di sini kenapa disebut object of preposition? Karena letaknya setelah about. Ya. I'm concerned about when he will arrive. Look at this. About here is a preposition, and when he will arrive describe the object of preposition. Jadi I'm concerned about itu klausa pertama, I am subject, concern sebagai verb, maka klausa keduanya adalah he subject will arrive sebagai verb, disambungkan dengan noun clause when. Maka di sini when he will arrive sebagai object of preposition. Sudah lengkap di sini. Ya, nomor 3 ini yang lumayan membutuhkan pemahaman yang lebih, karena kalau biasanya multiple clause itu ada 2 subjek dan 2 verb. Nah, di sini kalian akan sedikit berpikir atau mengernyitkan dahi karena butuh pemahaman yang lebih. When he will arrive is not important. Klausa pertama kita cari subjek sama verbnya. Klausa pertama subjeknya adalah he, verbnya adalah will arrive. Nah, klausa kedua mana subjeknya? Karena di situ cuma ada is not important. Subjeknya adalah when he will arrive. Jadi noun clause di sini sebagai subjek. When he will arrive is not important. Saya ulangi ya, berarti klausa kedua subjeknya adalah when he will arrive, is sebagai verbnya. Maka di sini lengkap menjadi sebuah kalimat dan satu konektor. Konektornya adalah when tadi atau non close connectors. Oke, untuk lebih memahamkan kalian kita latihan dulu. Bla 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 was late cause many problems. Oke. Di sini kita identifikasi dulu apakah kalimat ini kalimat majmu atau kalimat biasa. Nah, was late cause many problem. Di sini jawaban yang paling benar adalah A. Kenapa A? Karena di sini ada 2 klausa. Klausa yang pertama adalah he was late. He subject was verb, maka bisa kita menamakan sebagai klausa. Cause many problems. Mana subjeknya? Mana subjeknya? Subjeknya adalah that he was late. Nah, jadi di situ noun clause that he was late sebagai subjek. Subjeknya adalah that he was late cause many problems. Maka kalimat sudah lengkap. Kalau kalian menjawab B, C, D, ini salah karena kalau jawab B nggak ada konektornya, C nggak ada konektornya, D cuma konektor tapi nggak ada subjeknya. Jawabannya paling tepat adalah A, that he was late cause many problem. Oke, non clause connectors. Nah, itu ada macam-macam non clause connectors. Ada WH question ya ini ya. What, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, that. Itu kita gunakan sebagai non clause connectors. I know what you did. Klausa pertama I know, klausa kedua you did. Dan dihubungkan dengan connectors. What. Nah, ketika connectors ini non connector bergabung dengan klausa, maka dinamakan sebagai non clause. Jadi what you did ini adalah objek dari kata know. Jadi I know what you did, something like that. Nah, kalau yang selanjutnya saya ulangi lagi, non clause as subject. Sama seperti yang kalimat contoh yang ketiga tadi dan latihan tadi, what you did was wrong.
non-connector. What? Klausa pertama, you did. Maka was wrong di sini membutuhkan subjek. Subjeknya adalah what you did sebagai non-clause as a subject. What you did was wrong. Okay, now we move to exercise 9. Number 1 is correct. Why? When the season starts is determined by the weather. The season start klausa pertama, dan klausa kedua adalah is determined. Di sini kekurangan subjek. When the season start bisa jadikan sebagai subject. When the season start is determined by the weather. Non clause ya. When the season start ini namanya non clause as a subject. Nomor 2, the manual how the device should be built. Oke, kita cari klausa pertama. Klausa pertama adalah the device should be built. Ya, subjeknya the device, kata kerjanya should be built. Kita cari klausa kedua. Klausa kedua, the manual, ini kekurangan verb ya. Kekurangan verb, maka jawabannya adalah the manual describe how the device should be built. Maka ini incorrect karena kekurangan verb. Alright guys, let's continue to skill 10. Use non-clause connector subjects correctly. Actually, this is similar with skill 9. If in skill 9, non-clause connectors can be used as object and as a preposition and also as a subject. Here we'll focus on non-clause connector used as a subject by the time or in the same time it also used as connectors. Jadi hampir mirip tadi dengan yang di skill 9. Tadi non-clause bisa dijadikan sebagai object of verb, preposition, object of preposition, and then subject. Nah, di sini kita akan membahas non-clause connector bisa digunakan sebagai subject dan di saat yang bersamaan bisa digunakan sebagai connectors. For example, I do not know what is in the box. I do not know klausa pertama. Nah, klausa pertamanya lengkap, ada subjek sama ada verbnya. Nah, klausa kedua di sini kan cuma ada verbnya is. Ya. Subjeknya mana? Subjeknya adalah what. Ya. What is in the box. Itu bisa dijadikan sebagai subjek. I do not know what is in the box. Maka di sini noun clause as object of verb. Nah, noun clause-nya what is itu sebagai object of the verb I do not know. Okay, let's move to example number 2. We are concerned about who will do the work. Nah, di sini klausa pertama sudah jelas we are, subjeknya we, verbnya are. We are concerned, and then klausa kedua adalah will, who will do the work. Nah, di sini nggak ada subjeknya ya, maka subjeknya bisa direpresentasikan oleh who will do the work. Will sebagai verb, will do sebagai verb, who sebagai non clause yang berfungsi sebagai subject ya. Who will do the work. Jadi sebagai subject sekaligus sebagai connectors. Maka ini dinamakan sebagai non clause as object of preposition. Preposisinya adalah about itu. Yang terakhir adalah whoever is coming to the party must bring a gift. Siapapun yang datang ke partai harus ke pesta harus membawa hadiah. Noun clause as a subject. Nah, hampir mirip sama yang skill 9 tadi ya.
Klausa pertama adalah whoever is coming. Nah, whoever bisa merepresentasikan sebagai subjek ya. Is coming sebagai verbnya. Ini klausa pertama. Whoever is coming, klausa pertama. Klausa keduanya mana? Di situ ada must bring. Itu hanya ditemukan kata kerja aja. Maka kita butuh subjek. Subjeknya adalah klausa pertama tadi. Whoever is coming to the party sebagai subjek dari klausa must bring a gift. Sebagai subjek dari kata kerja must bring a gift. Maka di sini dinamakan noun clause as a subject. Jadi whoever sebagai subjek juga sebagai connector atau kata penghubung. Oke. Blah 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 was on television made me angry. Nah, di sini bisa kita lihat di situ ada dua kata kerja ya, made sama was. Maka di sini yang pasti kita butuh connectors. Connectors mana yang paling tepat? It nggak bisa, it sama the story pasti nggak bisa, karena itu nggak bisa dipakai sebagai connectors. Kita cari antara C sama D, what sama when. Mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah C atau what. What was on television made me angry. What was on television itu klausa pertama, what sebagai subjek, was sebagai verb. Nah, itu sudah menjadi klausa. What was on television. Nah, klausa kedua adalah made. Hanya ada kata kerja aja, nggak ada kata subjek, nggak ada subjeknya. Maka kita butuh subjek. Subjeknya adalah what was on television, itu sebagai subjek. Verbnya adalah made me angry. Maka what ini berfungsi sebagai dua, sebagai kata subjek dan sebagai connector atau penghubung. Nah, di sini ada contoh-contoh dari non clause connector sebagai subjek ya. Who, whoever, what, whatever, which, whichever. Contohnya, diulangi lagi ini ya. I know what happened. Ya, I know klausa pertama. Klausa keduanya adalah what happened. Di situ what sebagai connector dan juga sebagai subjek dari verb happen. Sama juga ini what happened was great ya. Klausa pertama adalah what happened. Klausa kedua adalah what happened was great. Ya, verbnya was, subjeknya adalah what happened. Oke, let's move to exercise 10. Number 1 is correct. The game show contestant was able to respond to whatever was asked. Nah, di sini klausa pertama sudah jelas. The game show contestant was able to respond to whatever was asked. Klausa pertama adalah the game show, udah jelas, lengkap ya. Nah, kita sekarang butuh klausa kedua. Klausa keduanya adalah whatever was asked. Nah, di sini was asked sebagai kata kerja, whatever sebagai subjek dari kata kerja was asked sekaligus sebagai connector. Maka di sini sudah lengkap. Whatever was asked. Nomor 2, incorrect. Kenapa ini salah? You should find out which the best player with the best physics department. Nah, di sini salah karena kekurangan kata kerja. You should find out which is the best physics department. Harusnya seperti itu. Ya. Klausa pertama adalah you should find out. You sebagai subjek, find out sebagai kata kerja. Nah, di sini sudah ada which sebagai subjeknya tapi nggak ada kata kerjanya. Maka kata kerja yang pas adalah which is the best physics department. Tambahin is. Nomor 3, the employee was unhappy about what was added to his job description. Sudah benar ya, karena di sini sudah lengkap. Ada 2 klausa dan 1 penghubung. Penghubungnya penghubungnya what was added to his job description. Okay, let's move to skill 11. Okay, alright.
Now we move to skill 11. Use adjective clause connectors correctly. An adjective clause is a clause that describes a noun. Because the clause is an adjective, it is positioned directly after the noun that is described. Well guys, here look at the example of sentence here. Kenapa ini dinamakan sebagai adjective clause? Karena berfungsi untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kata bendanya. Nah, yang dikotakin itu that she put on the table itu dinamakan adjective clause karena dia menjelaskan keadaan dari gelasnya, the glass. Maka dinamakan adjective clause connectors correctly. Di saat yang bersamaan, that di situ juga sebagai connector dari dua klausa. Klausa yang pertama adalah the woman is feeling. The woman sebagai subjek, is feeling sebagai verb-nya. Dan klausa kedua adalah she put. She sebagai subjek, put sebagai verb-nya. Maka ada dua klausa dan dihubungkan dengan adjective clause connector, yaitu that. Maka di sini sudah sangat tepat kalimatnya. The woman is filling the glass that she put on the table. Dinamakan adjective clause karena menerangkan gelas tadi. Oke, contoh selanjutnya adalah the glass that she put on the table contains milk. Nah, di sini ada dua klausa seperti biasa karena multiple clause. The glass contains milk itu adalah klausa pertama. Klausa kedua adalah she put. Nah, konektornya adalah adjective clause konektornya adalah that. Dan di sini adjective clause atau kata yang di dalam kota itu dinamakan adjective clause karena menjelaskan keadaan dari the glass. The glass that she put on the table contains milk. Seperti itu. Oke, yang perlu kalian perhatikan adalah dalam mengidentifikasi sebuah soal, kita lihat ada berapa klausa. Nah, di sini yang pasti ada dua klausa karena di situ ada dua kata kerja. Yang pertama adalah was, yang kedua adalah selected. Nah, sekarang kita cari ada berapa subjek. Subjeknya masih ada satu, yaitu the gift. The gift was rather expensive. Ya, subjeknya cuma satu. Maka kita perlu yang namanya subjek lagi dan satu konektor karena di sini setiap multiple clause atau kalimat majmuk pasti membutuhkan konektor. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. The gift which we selected for the breed was rather expensive. Yang A, B, C salah karena yang A sama yang C itu hanya konektor, nggak ada subjeknya, dan yang B itu malah kata kerja. Padahal di situ sudah ada dua kata kerja. Oke, ini adalah adjective clause connectors. Whom, which, that. Whom untuk orang, which untuk benda, that untuk benda atau orang. Oke, ini hampir sama seperti contoh yang kita bahas tadi. Langsung aja kita latihan. It is important to fill out the form in the way that you have been instructed. Nah, ini correct ya, nomor 1 ya, karena sudah lengkap. It is klausa pertama. Klausa kedua adalah you have been instructed dengan connector that. Adjective clause connectors that. Nomor 2 salah. Kenapa? The car which I have been driving for 5 years for sale at really good price. Nah, di situ klausa yang sudah ada I have been driving. I sebagai subjek, have been sebagai verb. Klausa keduanya mana? The car sebagai subjek. Nah, di sini nggak ada verbnya. Maka perlu kita tambahin dengan verb. Ya. The car which I have been driving for 5 years is for sale at a really good price. Is ya, ditambahin dengan verb is. Sekarang yang nomor 3. I just finished reading the novel whom the professor suggested for my book report. Nah, di sini sudah benar, tetapi konektornya salah ya. Novel itu termasuk benda, maka bukan menggunakan whom ya, tapi menggunakan which. I just finished reading the novel which. Nah, kalau whom tadi merepresentasikan tentang
orang, whom. Kalau which itu benda. Okay, now let's move to skill 12. Let's continue to skill 12. Use adjective clause connectors or subject correctly. Well guys, it is rather similar with skill 11, but in this skill the connector, the adjective clause connector can be function as a subject. At the same time, it can also be function as connector. Look at the example. The woman is filling the glass that is on the table. Kalau di contoh skill 11 tadi, contohnya seperti ini. The woman is filling the glass that she put on the table. Tapi sekarang dirubah. She putnya diganti that is on the table. Maka di sini that adjective clause connector di sini bisa berfungsi sebagai subjek dari clause is on the table ini, dan di saat yang bersamaan dia juga berfungsi sebagai connector atau kata penghubung dari kalimat dari klausa pertama dan klausa kedua. Klausa pertamanya adalah the woman is filling the glass, dan klausa keduanya adalah that is on the table. That sebagai subjek dari is, di saat yang bersamaan dia juga sebagai kata penghubung kalimat ini. Contoh selanjutnya adalah the glass that is on the table contains milk. Di sini sama, the glass klausa pertama sebagai subjeknya, contains sebagai verbnya. Klausa pertama the glass sebagai subjek, contains sebagai verb. Nah, klausa keduanya adalah that is on the table. That itu sebagai subjek dan is sebagai verb. Jadi that ini berfungsi sebagai dua penghubung sekaligus subjek. The glass that is on the table contains milk. Something like that. Now let's move to exercise. Blah 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 is on the table has 4 sections. Kita identifikasi. Di sini ada berapa kata kerja? Ada berapa klausa yang paling pasti? Nah, di sini ada 2 kata kerja. Berarti kalau ada 2 kata kerja berarti pasti itu 2 klausa. Kata kerja yang pertama adalah is, dan kata kerja yang kedua adalah has. Maka di sini kita butuh connectors karena belum ada connectorsnya. Kalau kita butuh connectors, otomatis jawaban yang A sama yang D pasti salah karena di situ hanya subjek. Ya, kita butuh connector. Kita butuh konektor dan satu subjek. Karena di situ sudah ada subjek yang satunya, table. Nah, itu adalah subjek, dan subjek yang lain adalah yang pas adalah yang B. The notebook which is on the table has 4 sections. Jawabannya adalah yang B, karena yang C nggak nyambung konektornya. Because then itu adalah adverbial clause, nggak nyambung. Oke, who itu adjective clause connector. Who itu untuk orang, which untuk benda, that itu untuk benda atau orang. Let's move to the exercise 12. Number 1 is correct. The ice cream that is served in the restaurant has smooth and creamy texture. Oke, di sini the ice cream klausa pertama sebagai subjek dan verbnya adalah has smooth. Ini klausa pertama. Klausa keduanya adalah that is served. Nah, di situ that sebagai penghubung sekaligus sebagai subjek dari kata kerja is served. Maka ini sudah benar. Nomor 2. The cars are trying to enter the freeway system are lined up for blocks. Nah, ini salah. Kenapa salah? Karena nggak ada penghubungnya. Nah, ini ada 2 klausa. Klausa yang pertama adalah the cars are trying, dan klausa kedua adalah line up. Nah, di sini kita kekurangan yang namanya adalah connector atau subjek dari klausa kedua. Maka kita isi dengan which, ya. The cars which are trying to enter the freeway system are lined up for blocks. Nah, itu jawaban yang benar. Nomor 3. I have great respect for everyone who on the dean's list. Nah, nomor 3 ini sudah ada dua klausa, dan
yang kurang adalah I have great respect. I have. Nah, ini klausa pertama. Nah, yang kurang adalah verbnya ya. I have ini klausa pertama sudah lengkap. Klausa kedua adalah nggak ada verbnya ya, itu for everyone who is on the dean's list. Harusnya tambah dengan is karena everyone ya. Everyone itu singular, maka jawabannya adalah who is on the dean's list. Okay, enough. Please answer the exercise by yourself because I'm afraid it will take a long time to discuss here. Well, I hope you can catch the explanation that I've given you just now. You know guys, there is no shortcut to learn to walk. You need to concern deeply. You need to pay attention attentively about the material. It is a matter of process. Then be patient, because practice make perfect. Okay, thank you. See you in the next video. Bye bye.